Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan, NPM 254111108 dari kelas MNJ 25B. Di sini saya akan menjelaskan ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami, cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat. Dalam perspektif Islam, ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim di atas berbagai tantangan ekonomi dalam hal didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan ada dan pengalaman. Tujuan ekonomi Islam adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, menciptakan ekonomi umatnya yang sendiri. Prinsip nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama itu ada tauhid, keadilan, kenabian, ma'ad, syidiq, amanah, fotonah, tabligh. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia itu ada 5: Bank Umum Syariah, Asuransi Syariah, Lembaga Gadai, BMT, Baitul Mal, Watamil, pasar modal syariah. Perbankan syariah. Pengertian bank syariah melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No 10 Tahun 1908. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil, mudharabah. Yang kedua, prinsip penyertaan modal, musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan ijarah. Yang kelima, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, itu namanya ijarah wa itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peran pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah itu ada 4. Yang pertama, manajer investasi. Bahwa bank syariah disebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. 2. Jasa keuangan. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agensi kontrak
atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee with transfer letter of credit dan lain-lain. Yang keempat, investor. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, leasing, musyarakah, akad murabahah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Keempat, fungsi sosial. Konsep perbankan Islam seharusnya bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana, kard, pinjaman kebijakan, atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Definisi penggadaian syariah: menjadi suatu benda berharga dalam pandangan syariah sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama itu darahin, yaitu orang yang menggadaikan. Murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Marhun, yaitu barang jaminan. Syaratnya A. Mempunyai nilai menurut syariat, harus ada pada waktu akad, harus bisa diserahkan ketika kepada murtahin atau wakilinnya. Marhun bih atau dain, hutang, harus dijelaskan, harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim meningkat pada waktu akhirnya akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai dari para pihak, keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad ran. Sesuai qabul dengan ijab, masing-masing akad yang berakad dengan mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil. Menurut Hosen dan Hasan Alipkis adalah lembaga keuangan mikro dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuhkan kembangan bisnis usaha mikro kecil dan dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir, masyarakat miskin, ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam, yaitu keselamatan, berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarso, yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodaqoh. Dasar hukum. Dalil Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60 dan 103 menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surat Al-Baqarah